kuliner kayak gitu, lebih yang dibinanya lebih banyaknya yang ke situ. Terus kalau ekonomi kreatif yang berbasis teknologi lah biasanya gitu memang. Teknologi itu ya. Kalau ekonomi kreatif harus udah berbasis teknologi. Teknologi. Metode sosialisasi dinas dalam rangka pengenalan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang ekonomi kreatif. Ya, metodenya Bu seperti apa? Gitu kan. Iya, tadi yang udah saya singgung juga. Singgung. Tadi workshop yang pasti ya, workshop, pelatihan, dan kita juga berkolaborasi juga dengan kementerian Kemenparekraf, terus kementerian ada dari legislatif juga, anggota dewan. Ada anggota dewan pusat juga yang fokus terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif, bahkan kebudayaan yang sering melaksanakan pelatihan. Kemudian berkolaborasi dengan komunitas. Banyak komunitas di Garut itu ternyata sudah pada mandiri, Pak. Jadi kita hanya bisa mengontrol, mensupport aja gitu. Dia udah jalannya udah cepet gitu dari kita. Jadi kayak komunitas itu dia sudah mengadakan seminar, workshop, pelatihan itu udah mereka sendiri. Contoh Bu, contoh komunitas apa yang di Garut Bu? Gini, fotografi, terus konten kreator. Dia udah Bu, kalau misalnya kesini koordinasi atau konsultasi, mereka udah menyiapkan program kegiatannya. Bu, saya punya program kegiatan ini Bu, bagaimana konsultasi ya, bagaimana menurut bidang ekonomi kreatif, apakah Ibu bisa support sebelah mananya atau gimana gitu. Dia udah bisa melaksanakan mandiri kayak lomba-lomba fotografi sama meet and greet-nya, buat menambah wawasan. Kemudian kita hanya bisa mensupport, misalkan kita bisa mensupport dari sisi ini aja, kita ini narasumbernya ambil yang bagus gitu ya, dari mana kita support untuk narasumbernya. Oh itu ada Bu ya? Ada ya? Kalau yang itu ya ada. Sama provinsi juga, provinsi punya program kegiatan bersinergi dengan daerah. Sama kemarin juga provinsi punya kegiatan CSP namanya, Creative School Project. Kreatif School Project. Jadi itu khusus untuk sekolah-sekolah kayak SMK yang mempunyai subsektor. Misalkan kemarin Garut itu didorong ke film Pak, sama provinsi. Coba CSP kalau misalnya SMK mana yang memang maksudnya ada mata pelajarannya atau apa yang ke film, ternyata alhamdulillah kita mensurvei dan ternyata kita dapat SMK 2 kemarin dapat bantuan. SMKN 2 itu ke film, dan memang ternyata sekolah-sekolah SMA juga itu potensinya sangat luar biasa, mereka bisa membuat film walaupun film pendek dokumenter gitu. Ibu itu buat bukan perjalanan ya, persyaratan agar misalkan seperti bisa komunitas tersebut bisa dibina oleh Disparwood apa aja Bu kriterianya, terus syarat-syaratnya apa aja gitu kan ya, buat masukkan agar publik tahu gitu kan, barangkali di luar sana tuh ada yang memiliki ide kreativitas buat mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Garut gitu kan, dan ingin bekerja sama dengan pihak dinas-dinas yang ada di Kabupaten Garut. Yang pasti kalau misalnya pengen bekerja sama dengan kita, dia harus punya kemauan dulu. Betul. Harus punya ide kreatif dulu ya. Kemauan. Memang kita juga punya karya dulu, kalau bisa punya karya dulu. Jangan hanya saya punya komunitas nih, pengen ini, pengen itu, besok tunjukin dulu gimana konsepnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita bisa matching dengan kebijakan kita, dengan perencanaan kita bisa ngebantu atau nge-support. Ibu, ini mungkin metode ya pemberian sertifikasi maupun pelatihan pada masyarakat ekonomi kreatif sebagai pelindung hak paten dan intelektual ya. Ibu udah paham banget ya, udah tahu juga hebat ya. Agak
Dari tadi ada beberapa pertanyaan yang saya loncat-loncat karena udah dijawab gitu. Iya. Apa saya terlalu banyak ngomong? Enggak, emang betul. Jadi Biar nyambung. iya, Pak. alurnya nyambung ya. Memang untuk hak paten ini ya, Iya. untuk sertifikasi. Ini tuh memang kita baru proses nih Pak. Memang sekarang mau ke arah situ, mau ke arah hak paten dan sertifikasi. Kemarin juga kita sudah konsultasi, koordinasi dengan Kemenhumkam untuk sertifikasi hak paten yang intelektual ya, perlindungan intelektual. Dan Kemenhumkam juga menyarankan Bu adain sosialisasi aja dulu karena tidak semua pelaku ekonomi kreatif itu tahu terkait hak kekayaan intelektual gitu ya. Pas kemarin dan rencananya di tahun 2025 ini nih Pak, kita mau mengadakan sosialisasi dan memfasilitasi pelaku-pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan brand-brandnya, hak patennya nanti di tahun-tahun ini, karena memang itu kan berbayar ya Pak. Saya kalau misalnya berbayar, kalau misalnya dari Dinas Pariwisata ada rekomendasi atau yang mengadakan Dinas Pariwisata, berbayarnya bisa lebih ringan gitu, dan itu ditanggung sama kita gitu, dan kita juga mengadakan pendampingan juga bagi pelaku-pelaku usaha juga untuk ke arah nanti sampai dia mendapatkan hak kekayaan intelektualnya itu. Itu komunitas mungkin Bu ya? Iya. Komunitas mungkin buat gitu. pengusaha umum. Pengusaha umum bisa. Yang memang dia benar-benar ya mau untuk mempatenkan karya-karyanya. Dan untuk sertifikasi kayak pelatihan gitu, memang kita juga pengen sih sebenarnya itu mempunyai pelatihan yang memang nanti pelaku usahanya teh hanya bukan pelatihan sehari 2 hari udah aja gitu, tapi dia pelatihan yang memang untuk pelatihan profesi yang memang nantinya bisa dia bawa untuk sebagai persyaratan kalau misalnya dia kerja dia punya sertifikasi sama fotografi, kan itu lebih nilai jual lebih dipercaya gitu ya. Nah sekarang juga program sekarang juga kan Dinas Pariwisata termasuk nggak hanya usaha ekonomi kreatif juga, di sini kan ada usaha pariwisata juga. Nah itu konsen juga ke sertifikasi untuk pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, karena kita juga kan dibutuhkan nih guide yang bersertifikasi gitu kan. Karena memang kan itu kalau pengen sertifikasi kan berbayar ya, mahal ya, lumayan sekali. Pelatihan itu sampai 3 sampai 5 juta kalau pengen keluar sertifikasi misalkan dari LSI, LSP atau BNSP gitu ya. Kayak misalkan IO kan biasanya ada sertifikasi fotografi, konten kreator, ada sertifikatnya. Dan sekarang juga kita rencananya mau ke arah situ sih. Mudah-mudahan ini salah satu jembatan buat sosialisasi juga ya Bu ya. Betul. Soalnya kan kalau channel YouTube itu lebih publik umum kan luas Bu ya. Nah, gini Bu, ini yang terakhir mungkin ya, ketentuan hak dan kewajiban tentang kewenangan dan kebijakan persyaratan pelaku ekonomi kreatif, kontribusinya terhadap dinas terkait. Gitu. Hak kewajiban tentang kewenangan dan persyaratan. Hak kewajiban kita memberikan pelayanan seperti perlindungan hak kekayaan intelektual bagi ekonomi kreatifnya, kemudian kita juga sebenarnya bisa memberikan pembiayaan, fasilitas untuk pelaku ekonomi kreatifnya. Gitu. Kontribusinya buat dinas terkait Bu? Dari pelaku pengusaha itu Bu, misalkan contohnya dari kulit misalkan begitu kan, kontribusinya. Ya kalau misalnya kontribusinya ya kalau untuk dinas ya kalau misalnya mereka sudah maju ya apalagi bisa menjadi lokomotif perekonomian Garut kan itu sungguh bisa meningkatkan pendapatan mereka sendiri juga itu udah berarti dampaknya bisa sampai situ. Pemerintah sudah senang sekali ya. Apalagi kalau misalnya pelaku ekonomi kreatif semuanya itu yang dibina sama kita sudah bisa menjadikan pelaku usaha yang lain juga ikut maju lah, itu udah sesuatu yang memang harapan dari
pemerintah Kabupaten Garut. Ibu mungkin ini yang terakhir habis ya dari ini, saya ingin dengar dari Ibu mungkin selaku yang mewakili dari pihak di Sparbud dan ekonomi kreatif terhadap masyarakat agar seperti apa gitu kan ide-ide kreatifnya atau himbauannya untuk agar bisa lebih kreatif lagi apa aja Bu gitu kan? Agar bisa lebih kreatif, jadi bagi anak-anak muda nih Ya. tetap terus belajar gitu ya untuk mengasah skill-skill ide-ide kreatifnya. Pemuda-pemuda sekarang itu harus jadi mesin penggerak ekonomi Kabupaten Garut gitu, atau penggerak ekonomi nasional, jangan jadi beban negara. Oke, Mungkin betul. ya, Karena intinya, negara udah memfasilitasi dong. iya, Bu, ya. negara udah memfasilitasi. Jadi apalagi masih muda, masih mempunyai harapan yang besar ya. Dan tentunya harus mengasah, kalau skill itu kan harus diasah. Betul. Terus inovasi itu harus terus belajar gitu ya. Kalau misalnya kita ada pelatihan segala macam, mohon untuk diikuti. Sekarang kan zamannya digital gitu ya, banyak pembelajaran digital gitu. Jangan sampai anak-anak muda atau kan sekarang milenial nih kebanyakannya demografi sekarang justru pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu didominasi oleh milenial ya. Bu. Kalau bisa ya harus terus belajar mengolah skill-skill inovasi. Sebenarnya semuanya juga berpotensi asal kita terus mengasah skill kita, terus fokus gitu ya. Jangan misalkan kita fokus di satu subsektor, kalau misalnya jangan terkendala dengan kemalasan, udah bosan apalagi gitu dengan ya, keadaan gitu. Orang ya. pemerintah udah memfasilitasi ya gitu kan. Kalau misalnya kita udah punya skill, itu pasti bakal sukses lah, insya Allah. Berarti betul ya, yang pertama harus ada kemauan. Dan yang kedua bakal melahirkan kemampuan skill itu ya. Oke. Mantap quote hari ini. Kemauan dan akan melahirkan Karena pemerintah udah cukup memfasilitasi Bu ya. Oke, para wargi Kota Garut dan untuk sekitarnya pemuda-pemuda yang ada di Indonesia khususnya, utamanya yang ada di Kota Garut gitu kan, jangan lepas, jangan merasa lelah untuk berkreasi, inovasi, munculkan ide-ide kreatif kalian dalam produk seperti apapun. Dan untuk mengetahui itu, ikuti terus pelatihan-pelatihan yang ada di dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Garut gitu kan. Dan jangan lupa, ini terakhir ya, biasa di subscribe, di like, di komen sebanyak-banyaknya, dan pantengin terus channel kami Fatiyahu. Wassalam. Ibu, makasih banyak.